Di awal scene terdapat seorang petugas yang memeriksa sebuah basement, tapi basement tersebut terlihat ada kasus pembunuhan. Tiba-tiba terdapat tangan misterius mencekik si petugas, hingga petugas tewas saat itu juga, dan ternyata itu merupakan seekor vampir. Santai dong, deket banget anjing. Scene berpindah ke sebuah mall dan terdapat wartawan di sana. Lalu datang seorang petugas kebersihan yang datang ke tempat basement. Ia pun langsung memeriksa mayat korban dan terdapat sebuah gigitan di leher. Tiba-tiba mayat bergetar dan hidup kembali menjadi vampir. Sontak petugas langsung melawan vampir tersebut menggunakan teknik Kung Fu. Korban yang lain berubah menjadi vampir dan ia langsung mengeluarkan pedang dari sapu yang ia bawa serta mengaktifkan pedang tersebut menggunakan darah di tangannya. Jir, keren kali, anjir. Pedang ditusukkan dan seketika vampir terbakar menjadi abu. Lalu datang petugas lain yang ingin masuk, tapi ia dihadang oleh polisi. Polisi bertanya, "Siapa ente?" Ia pun menceritakan siapa dirinya dan film vampir clean up departemen pun dimulai. Perkenalkan, nama pria tadi adalah Tim Cheung. Ia pun mengatakan bahwa keluarganya berkaitan dengan sampah karena seluruh keluarganya menjadi tukang bersih-bersih sampah. Yang di kardus adalah neneknya, dan neneknya terlihat memiliki kelainan jiwa atau gila. Serta kedua orang Tim meninggal waktu ia lahir. Pada saat ia akan mencari troli milik neneknya, terdapat bocil yang menghampirinya sambil menangis. Lalu terdapat troli milik neneknya yang jalan sendiri. Melihat hal tersebut, ia pun memeriksanya. Terlihat kakek dari si bocil sedang bertahan dari serangan vampir. Tim langsung meminta bocil untuk pulang dan menghubungi polisi. Setelah itu, ia pun menguatkan diri dan langsung menolong si kakek. Ketika akan menyerang vampir, ia terjatuh karena nginjak botol kaca. Kakek tumbang dan vampir mengetahui keberadaan Tim. Sumpah aku ngeliatnya kayak zombie anjing daripada vampir. Loncat demi loncat, vampir menghampiri Tim. Akibat sapu yang tidak tepat posisinya, vampir pun terjatuh dan tepat di pantat Tim. Tanpa pikir panjang, vampir pun menggigit pantat Tim. Pantatku lagi kebelet berak jugaan. Anjing, kenapa harus pantat lo? Ketika ingin pingsan, terdapat seseorang yang menolongnya. Scene berpindah ke Tim yang terbangun dari pingsannya. What is this, man? Ternyata Tim, wibu. Ia pun keluar dari kamarnya dan makan bersama dengan orang yang ada di awal scene tadi. Neneknya pun berkata bahwa Tim tadi jatuh dan mereka menyelamatkannya. Mendengar hal tersebut, Tim mengira bahwa yang tadi adalah mimpi. Ternyata ia beneran digigit vampir di pantat. Ketika ingin pergi, orang yang bernama Chow langsung memeriksa gigitan vampir di pantat dan melihat gejala apakah Tim akan berubah menjadi vampir. Lalu Paman Chung pun menenangkan Chow bahwa ia tidak akan berubah menjadi vampir. Setelah itu, Paman Chung pun memberikan sebuah alamat jika Tim kepo apa yang terjadi semalam. Sampailah Tim di sana dan masuk melewati pintu rahasia. Dan nama tempat tersebut adalah Departemen Pembersih Vampir atau FCD. Vampir Clean Up Department. Bertemulah Tim dengan Paman Chung dan menjelaskan sejarah tempat tersebut serta vampir, bahwa manusia bisa berubah menjadi vampir karena ia meninggal akibat ketidakadilan di tempat yang mendung dan suram. Setelah itu, ia pun memperkenalkan orang-orang yang bekerja di sana. Ada Guru Ginger merupakan seorang pendeta, ada Guru Kui yang ahli pembuat senjata. Di tengah menjelaskan, mesin pembakar pun berbunyi dan Paman Chung mengambil teko yang diletakkan di sana. Karena tujuan Tim datang ke sana untuk mengetahui apa yang terjadi semalam dan bukannya pengen tahu tentang tempat tersebut, ia pun bertanya kepada Paman Chung. Paman Chung pun mengatakan bahwa ia semalam digigit vampir, tapi Tim tidak terinfeksi. Oleh karena itu, Paman Chung pun berencana untuk mempekerjakan Tim di sana. Tiba-tiba datang Chow dan manajernya yang kurang setuju akan hal tersebut karena gajinya semakin sedikit. Paman Chung pun langsung menjelaskan alasan kenapa ia merekrut Tim, yaitu sebagai penerus. Tim yang mendengar hal tersebut dibuat bingung karena alasan ia datang ke sana bukan untuk nyari kerja, tapi cuman kepo doang dengan apa yang terjadi dengannya semalam dan pergi dari sana. Ketika ingin pergi, ia tidak sengaja terjatuh dan vampir jatuh tepat di hadapannya. Hai sayang. Melihat hal tersebut, Chow langsung menempelkan segel dan meletakkan kembali ke tempatnya. Setelah itu, Paman Chung pun membawa Tim ke suatu tempat. Ternyata tempat tersebut merupakan tempat orang tua Tim pada saat bekerja di FCD, dan penyebab kedua orang tuanya meninggal karena dicipok vampir, dan ibunya pada saat itu akan melahirkan Tim. Mungkin karena gigitan vampir itulah yang menyebabkan Tim lahir dengan kekebalan tubuh untuk melawan vampir. Selesai itu, Tim pun memikirkan, apakah Aing harus kerja jadi pembantai vampir? Apa hidup dengan kenolepan menjadi wibu? Karena ingin meneruskan perjuangan ayahnya, ia pun kembali ke FCD dan bersedia untuk bekerja di sana. Anjing, itu apa Anda? Anjing! Datanglah Tim dengan membawa full armor untuk melawan vampir seperti bawang dan kalung jimat, tapi ia disuruh bersih-bersih.
Ketika selesai dan ingin latihan, Chow kembali melempar sampah dan menyuruh tim untuk melanjutkannya. Lalu terdapat sebuah berita mengenai bulan merah yang muncul, artinya ada bertanda buruk. Scene berpindah, terlihat seseorang yang menyelam di sebuah danau dan menemukan sebuah peti. Ketika dibuka, terdapat sebuah tangan yang memegangnya dan seketika ia tewas saat itu juga. Kembali ke FCD, mereka pun mulai menyuruh tim untuk mempelajari tentang vampir beserta jimatnya. Karena terlalu banyak dan susah untuk mengingatnya, ia pun memfotonya. Lalu terdapat sebuah sinyal keberadaan vampir dan manajer langsung menyuruh mereka melakukan tugasnya. Pada saat makan berlangsung, ia pun juga mengajak tim sebareng latihan. Sampailah mereka di tempat vampir tersebut. Mereka pun dibuat bingung karena vampir biasanya di darat, bukan di air. Berarti vampir ini begitu spesial karena beda dari yang lain. Chow pun meminta jimatnya kepada tim, tapi tim tidak membuatnya, namun memfotonya, sehingga Chow dibuat kesal. Anjing, mana ngefek jimat pakai foto, cuk. Kau kira vampirnya virtual? Anjir. Paman Chung dan Chow pun mencari vampir tersebut dan tim pipis dulu. Selesai pipis, walkie-talkie jatuh ke danau dan ia langsung mencarinya. Tiba-tiba terdapat sebuah tangan misterius. Karena pakai batang gak guna, ia pun menggunakan tangannya. Sedang asyik meraba-raba, tangan misterius memegang tangannya sehingga ia dibuat terkejut. Pada saat ingin memberitahu apa yang terjadi barusan, tiba-tiba tangan misterius memegang walkie-talkie dan tim dengan santuy memegang walkie-talkie-nya dan tersadar ada yang aneh. Kembali ke Paman Chung dan Chow yang mencari vampir dan vampir ditemukan. Terlihat vampir tersebut sedang menikmati makanannya. Sun ke tim yang kepo apakah itu tadi nyata atau hayalannya saja. Tiba-tiba muncul sosok vampir mengerikan dan menelan HP-nya. Emang spesial, anjing, vampir lain makan manusia. Ini tim pun hampir dibuat jatuh, namun sayang batangnya dipegang terlalu kecil dan patah sehingga membuatnya jatuh ke danau. Vampir berada tepat di depannya dan langsung menggigit tim tepat di bibir-bibir tim. Terlihat kekebalan tubuh tim menuju ke vampir dan membuat vampir berubah menjadi wanita yang sangat kawaii. Kembali ke Paman Chung dan Chow yang melawan si vampir. 3 jimat berhasil ditancapkan dan vampir kabur dari sana. Lalu terdapat pesan masuk dari tim yang meminta bantuan untuk menolongnya dari vampir. Pengejaran berhenti dan menolong tim. Vampir kawaii ngambang. Shit man, that's a good view. Dan terbang ke arah tim untuk datang Paman Chung dan Chow yang menyelamatkan tim dan menangkap vampir kawaii tersebut. Pengangkatan peti dilakukan oleh para kepolisian dan penyelidik dan mereka menemukan sebuah gigi vampir dari vampir kawaii sehabis menggigit tim. Sampailah pasukan FCD di markas dan mendoakan vampir kawaii sebelum dikremasi. Dan nama vampir tersebut adalah Yik Xiu Hai yang diambil dari kata musim panas. Ia pun lahir pada tahun 1820 dan meninggal tahun 1841. Setelah itu, mereka pun mereview di mana asal vampir. Setelah itu, Paman Chung pun menyuruh tim untuk mengkremasi si vampir. Sebelum itu, dibersihkan dulu. Ketika dibersihkan, si vampir mengeluarkan air mata sehingga membuat tim terkejut. Paman Chung yang melihat hal tersebut pun mengatakan bahwa itu merupakan air dari AC yang jatuh. Sinyal vampir kembali berbunyi dan mereka pun pergi dari sana. Tapi tim tidak ikut dan menyuruhnya untuk diam di sana, mengurusi vampir. Proses pembakaran dilakukan. Tiba-tiba HP yang ditelan tadi terdapat panggilan telepon. Tim pun ingin menjawab teleponnya tapi tidak bisa. Ia langsung mencari benda tajam untuk mengeluarkan HP-nya. Tiba-tiba angin berhembus dan segel vampir terlepas. Vampir bangun dan menghampiri tim sehingga tim dibuat terkejut. Vampir tersebut tidak mencipok tim melainkan mengikuti gerakan tim. Anjing, vampir spesial apa ini, cok? Kawaii banget. Pengen gitu pelihara satu di rumah buat dijadiin ya itulah. Tim pun mengarahkan vampir kawaii untuk kembali melakukan proses pembakaran. Karena susah, ia pun ingin pergi, tapi vampir kawaii masih mengikutinya. Sehingga ia harus berlari dari sana dan vampir masih mengikuti kemanapun tim pergi. Ia pun pasrah diikuti dan membawanya ke rumah bekas orang tuanya, serta menaruhnya di lemari. Karena tidak tega, ia pun mengeluarkan vampir kawaii dari lemari. Terlihat vampir kawaii gemetar karena di masa lalunya ia dikubur hidup-hidup. Dan poin jika dikubur hidup-hidup, pasrah. Kayak film burit yang sempat gua rangkum. Lalu terjadilah adegan yang sangat diingin-inginkan para pria yang jomblo termasuk saya. Beruntung sekali Anda. TV tidak sengaja hidup dan vampir memandangi film yang ada di TV sehingga mereka berdua menonton TV. Tim pun ingin pergi dan menyuruhnya untuk tetap di sana. Kembalilah ia di markas FCD dan melihat jenis spesies apakah vampir kawaii yang bernama Xiuhua. Anjing, dari tadi gua nyebutin vampir kawaii padahal dia punya namanya. Dapatlah jenis yang tepat, yaitu vampir manusia yang bisa merasakan emosi atau perasaan dan jenisnya langka. Pantesan nelan HP langka. Pembelajaran pun dilakukan oleh tim FCD. Singkat pembelajaran, ia pun tertidur
tidur dan Chow langsung menyuruhnya untuk kembali menyapu yang sudah ia bersihkan sebelumnya. Sehingga hal tersebut membuat ia kesal karena tujuan ia bekerja di sana untuk menangkap vampir, bukan menyapu sampah. Chow pun langsung melempar sapu dan menancap di kawat serta menyuruhnya untuk mengambilnya. Tim akan mengambilnya dan Chow langsung menarik Tim dan menyerangnya. Terjadilah scene Karate Kid yang dimana darinya pula teknik kungfu ditemukan. Wanjir, jadi selama ini aing nyapu-nyapu di rumah tanpa disadari belajar teknik kungfu. Ya, teknik kungfu, kungfuki. Sehingga Tim mulai menjadi bang jago dan siap untuk melawan anak-anak karate. Itu Karate Kid. Sampailah ia di rumah dan melihat Xiuha yang mengikuti gerakan yang ada di TV. Pada saat akan makan, Xiuha mencium bau yang sedap di makanannya Tim dan ingin memakannya. Karena makannya ngasal, Tim pun membersihkan bibir Xiuha sambil memberikan tutorial senyum. Tiba-tiba HP yang ada di perut Xiuha berbunyi dan itu bisa menjadi alat komunikasi Xiuha dengan Tim. Oke. Lalu Xiuha pun menempelkan kepalanya ke dada Tim karena suara detak jantung cintanya Tim terdengar ke telinganya Xiuha. Dirasa momennya tepat, ia pun memegang pundak Xiuha dan akan memeluknya. Saai si Bambang Pamungkas. Acip. Tapi Xiuha melihat adegan action di TV sehingga ia mempraktekannya langsung ke Tim. Anjing, lagi hangat-hangatnya juga. Pelatihan pun dilakukan kembali oleh Tim serta mengajari Xiuha ke tahap menjadi manusia kembali. Pada saat Tim akan mengkremasi vampir bocil, ia merasa tidak tega dan bertanya kepada Guru Ginger apakah ada pilihan lain selain membunuhnya. Guru Ginger pun menjelaskan bahwa hidup atau mati adalah takdir dan vampir akan menjadi lebih bahaya jika bertahan di dunia karena mereka tidak bisa bereinkarnasi. Selesai itu, ia pun memotong rambut Xiuha dan mengajarinya memakai baju, sehingga Xiuha yang melihat penampilan barunya dibuat senang. Mereka berdua pun menghabiskan waktunya untuk menonton bersama sampai ketiduran. Esoknya mereka pun bekerja di siang hari dan terlihat bocil yang kakeknya digigit vampir waktu itu sedang melakukan pemakaman untuk kakeknya. Selesai itu, Tim dan Chow pun mengobrol di pinggir laut mengenai pekerjaannya sebagai membunuh vampir, apakah itu benar atau tidak. Lalu Chow pun meminta kepada Tim untuk mengikuti keinginan neneknya. Mendengar hal tersebut, ia pun berencana mengajak Xiuha untuk bertemu neneknya sebagai pacar dan memberikan arahan kepada Xiuha apa yang ia harus lakukan. Nenek yang melihat hal tersebut pun dibuat senang kegirangan dan mengobrol mengenai Xiuha yang dikira hamil karena Tim mengatakan bahwa Xiuha sering muntah dan Xiuha cuma diajari mengangguk, jadi ia hanya mengganggu apapun yang dikatakan neneknya. Selesai itu mereka pun akan kembali, tapi Xiuha mencium bau makanan yang sering dibeli oleh Tim dan membelinya. Mereka pun menikmatinya di pinggir jalan. Pada saat akan menyuapi Xiuha, tiba-tiba sumpah pengennya aku jadi Tim. Udah biasa bersihin bekas makanan di bibir pakai tangan, ini nih langsung pakai mulut. Tapi jorok juga sih. Ya tapi tetap iri, cok. Sehingga hal tersebut membuat Tim salting. Xiuha yang melihat orang-orang pada jalan, ia pun belajar untuk jalan karena ia sudah bosan lompat-lompat. Tiba-tiba datang mobil dan ia berjalan menuju atap mobil tersebut yang diikuti oleh Tim. Mereka pun menikmati indahnya sinar bulan di atap mobil orang. Timbullah rasa sangni dari Tim dan ingin menciumnya, tapi terhalang oleh bunyi klakson yang mengganggu. Anjir, ganggu sekali Anda lagi sangni juga. Scene berpindah ke vampir yang waktu itu di dekat danau. Terlihat ia sedang sekarat dan ia langsung mengambil tikus di dekatnya serta memakan tikus tersebut sehingga zat dari tikus membuatnya menjadi strong. Esoknya ujian Tim akan dilakukan, yaitu berhadapan dengan Daryl vampir dan membunuhnya. Ujian dilakukan dan suara teriakan Tim terdengar di telinganya Xiuha. Pada saat Chow menyuruhnya untuk menghulus pedangnya, Tim meminta maaf dan tidak mau melakukan itu serta menunjukkan bahwa membunuh bukan suatu cara yang harus dilakukan. Ia pun mengeluarkan makanan yang disukai Xiuha dan berhasil menjinakkan vampir tersebut. Melihat hal tersebut, Chow langsung memberikan pedangnya sehingga makanan terjatuh dan vampir menyerangnya. Mendengar teriakan Tim, Xiuha mengamuk dan akan menolong Tim, tapi terhalang oleh sinar matahari karena vampir memiliki kelemahan pada sinar matahari, tapi tidak dengan matahari yang ada di mall. Tapi Xiuha tidak peduli dan dengan cepat ia menuju ke arah Tim. Sampailah ia di sana dan membantai si vampir. Chow berhasil membunuh vampir dan akan membunuh Xiuha, tapi dihalangi oleh Tim. Tiba-tiba terdengar suara sinyal vampir dan Xiuha disegel, serta menyuruh Tim untuk ikut mengatasi vampir. Sebelum pergi, ia memohon kepada Guru Ginger untuk tidak membunuh Xiuha. Tim pun menghampiri Chow, tapi karena Tim membela vampir, ia pun dibuat emosi dan memecat Tim saat itu juga. Kembali ke Ginger yang akan menaruh Xiuha di peti, tapi segel yang dipasang tidak
tidak mempan, sehingga hal tersebut membuat Ginger bingung. Pada saat tim nge-scroll Facebook, terdapat video amatir mengenai vampir yang menyerang manusia di sebuah toko, dan ia langsung men-share video tersebut ke Chow. Melihat hal tersebut, ia pun menuju ke sana dan polisi membuat sebuah tim khusus untuk hal tersebut, serta mereka mengetahui di mana keberadaan FCD yang mereka ketahui dari gigi Xiuha, dan tempat tersebut diambil alih oleh polisi. Mereka pun akan membawa Xiuha pergi, tapi Ginger mengingatkan bahwa jika Xiuha dibawa ke kota, maka vampir yang serang menuju di mana Xiuha berada, karena mereka berdua ada suatu ikatan. Pada saat tim yang berjalan menuju, ia melihat sebuah berita mengenai vampir yang diletakkan di sebuah peti di bawah menuju mall. Sontak ia kembali menuju rumah dan menggunakan pakaiannya. Neneknya pun mengatakan bahwa tim penuh kebohongan, dari ia bekerja di FCD, berpacaran dengan Xiuha, penglihatan sempurna tapi pakai kacamata. Jadi tim gak minus? Ya apa peduliku juga sih. Sehingga tim tersadar bahwa selama ini neneknya pura-pura gila dan memberikan ia sapu peninggalan ayahnya. Ia pun langsung menuju ke mall tempat Xiuha berada. Setelah mereka tidak bekerja di FCD, mereka pun memutuskan untuk kembali, tapi hanya untuk kebenaran. Terjadilah scene yang di awal scene, dan selesai tim menceritakan siapa dirinya kepada polisi yang berjaga. Polisi tidak mengerti dari tadi tim ngomong apa. Lalu datang pemancung yang mengalih perhatian dan tim masuk ke dalam. Terlihat di dalam sana terdapat Xiuha yang diikat, dan polisi dengan protokol kesehatan membawa senjata untuk membunuh vampir yang strong. Tim yang berhasil masuk mengikuti salah satu polisi yang kebelet berak. Scene ke pemancung dan Chow yang berkumpul kembali dengan tim FCD. Sampailah tim yang menyamar menjadi polisi dan akan menyelamatkan Xiuha di sana. Anjir, bajunya sangat indah sekali, pas gitu. Fokus, jangan sangne, fokus. Anjing gak bisa bangset. Pada saat akan melepaskan ikatan, si bos ingin meminjam maskernya karena ia lupa membawanya. Si Tim sempat ragu, tapi karena banyak alasan, ia pun melepaskan maskernya Tim, sehingga bos mengetahui bahwa itu bukan pekerjaannya dan akan menangkap Tim karena masuk ke dalam mall tanpa izin. Pada saat menjelaskan bahwa akan ada bahaya yang datang, tiba-tiba terdapat vampir berada tepat di atasnya. Polisi mulai menembak, tapi itu tidak mempan sama sekali. Fuck, makin tidak fokus, anjing. Shit, man. Udah, aku mau ke toilet sebentar. Fuck. Cuk, datanglah Chow, guru Ginger, dan guruku yang melawan vampir strong tersebut. Tapi mereka dengan mudah dikalahkan. Chow tidak menyerah dan terus melawan yang dibantu oleh tim. Namun sayang kekuatan terlalu dahsyat, mereka pun mudah dikalahkan. Matahari pun bersinar sehingga membuat vampir terbakar. Melihat hal tersebut, mereka pun langsung membuka tirai yang ada untuk melemahkan vampir dan menjatuhkan jaring yang sudah disiapkan serta akan menyegel vampirnya. Vampir berhasil menggigit Chow dan tim kembali menyegel vampir tersebut. Vampir ditarik dan tim ikut ketarik karena dicekai vampir. Melihat tim yang kesakitan, Xiuha dibuat marah dan ikatan seketika putus dan langsung menolong tim serta membunuh vampir strong. Vampir strong berhasil dikalahkan dan Xiuha terjatuh. Tim pun langsung menghampiri Xiuha dan Xiuha terjatuh di pangkuan tim. Terlihat kaki Xiuha yang mulus akan menunjukkan tanda bahwa ia akan menghilang. Melihat hal tersebut, tim pun tidak mau kehilangan Xiuha dan menyuruhnya untuk menggigit tangannya agar darah tim bisa mengalir dan membuatnya bisa menjadi manusia kembali. Tapi Xiuha hanya menunjukkan tangan oke yang sering ia keluarkan untuk menyemangati tim. Anjing kok sedih sampai berkaca-kaca, cuk. Kayak nggak rela aja gitu. Tim pun mencium Xiuha dan Xiuha seketika menghilang. Tim pun menangis dibuatnya serta apa yang ada di perut Xiuha keluar sehingga ia tidak perlu lagi membeli HP. Wartawan mulai meliput apa yang terjadi. Lalu mereka berempat, yaitu guru Ginger, guru Kui, pamancung, dan tim kembali. Oh ya, Chow sudah digigit vampir, artinya ya tahulah. Setelah kejadian itu, FCD pun mulai banyak merekrut tim pembasmi vampir dan upgrade tempatnya. Dan tim juga menjadi mentor atau guru di sana. Lalu terdapat Chow yang menyuruhnya untuk tidak mengajarkan teori. What? Kok ada Chow anjing? Ternyata Chow berhasil diselamatkan oleh tim melalui darahnya dan itu bisa menjadi vaksin. Pada saat mengajarkan untuk menyapu, terdapat sapu yang mengenainya dan itu adalah reinkarnasi Xiuha sehingga membuat ia, wah ajib, ada reinkarnasinya, bisa nih dijadiin istri. Wow. Ia bertanya siapa namanya. Ia menjawab Chan Dong Dong yang artinya musim dingin, sedangkan Xiuha musim panas. Kenapa harus Dong Dong gitu loh? Anjing, kayak gak ada nama lain, sumpah. Dong Dong, nama cewek Dong Dong, aneh. Terus kalau manggil Dong Dong, kan aneh. Cuk, sinyal vampir yang sudah di-upgrade berbunyi dan mereka langsung ke tempat TKP. Dan film Vampire Cleanup Department pun selesai.